singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, saya Hansara dengan NIM 0310 1920 46. Saya Siti Rania dengan NIM 0310 1920 50. Dan saya Reni Junior Lestari dengan NIM 0310 1920 62. Dan saya Merliana Saragi dengan NIM 0310 1910 63. Di sini untuk tinjauan pustakannya adalah di sini yang pertama kita bahas DNA. DNA itu adalah asam nukleat yang mengandung materi genetik yang mengatur perkembangan biologis makhluk hidup secara keseluruhan. Adapun beberapa langkah yang mengatur dan menandakan itu adalah salah satu prinsip isolasi DNA, yakni kita melakukan pertama penghancuran buah. Nah, penghancuran buah atau pelumatan buah baik secara manual maupun di blender itu berguna untuk menghancurkan dinding sel. Lalu, yang dikatakan prinsip sentrifugasi ini ketika kita memberikan larutan deterjen yang telah kita larutkan tadi kepada buah yang telah dilumatkan. Nah, hal ini berguna untuk memisahkan DNA dari sumber buahnya. Baiklah, adapun tujuan dari praktikum isolasi DNA buah ini ada tiga. Yang pertama, ada tiga tujuan. Yang pertama untuk mengetahui cara atau metode dalam mengisolasi DNA pada buah. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui keefektifan deterjen dan buah pada percobaan isolasi DNA. Lalu yang ketiga untuk mengetahui gen yang terdapat dalam makhluk hidup guna untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan memperoleh bibit unggul melalui persilangan. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, untuk alat kita itu menggunakan beker, gelas, tisu, pisau, pengaduk, blender, penyaring, lalu ada juga spatula, lalu ada juga tabung reaksi, gelas ukur, pipet tetes, dan corong penyaring. Nah, untuk bahan kita itu menggunakan 4 macam buah. Yang pertama itu pisang, pepaya, stroberi, lalu ada tomat. Lalu selanjutnya kita juga menggunakan NaCl, Aquades, lalu ada etanol 96%. Lalu kita juga menggunakan larutan air deterjen yang telah dilarutkan, yakni deterjennya itu merek Rinso itu yang tidak berwarna, yang putih. Nah, setelah kita mengetahui alat dan bahannya, maka kita akan belajar tentang bagaimana proses atau prosedur pembuatannya. Selamat menonton. Untuk prosedur yang pertama adalah larutkan deterjen ke dalam 60 ml Aquades, diaduk perlahan selama 15 menit dan jangan sampai berbusa. Nah, selanjutnya ambil 100 gram daging buah ditambah 100 ml Aquades, dimasukkan ke dalam blender, kemudian di blender selama 40 detik. Nah, namun di sini kita tidak menggunakan blender, kita akan menggunakan dan menghaluskan daging buahnya itu secara manual. Nah, setelah daging buahnya telah halus, maka kita harus memisahkan airnya dengan sarinya. Nah, sehingga kita hanya mengambil di bagian airnya saja. Di sini kita menggunakan saringan, lalu serbet atau kain kasar untuk memisahkan antara air dari buah dan sari buah. Lalu selanjutnya proses pencampuran masing-masing 4 ml larutan sabun dengan 4 ml jus buah. Setelah itu, aduk hingga homogen.
Lalu kemudian tambahkan 1 spatula garam dapur, kemudian diaduk selama 10 menit sampai diperoleh campuran yang homogen. Selanjutnya ditambahkan kembali 4 tetes air garam yang telah diaduk homogen dengan 4 ml aquades dan 4 ml jus yang telah homogen sebelumnya. Lalu aduk-aduk sampai homogen. Setelah itu, setelah semua tercampur secara homogen, maka yang terakhir adalah tambahkan etanol 96% yang dingin sebanyak 5 ml. Lalu aduk kembali sampai homogen. Nah, yang terakhir amati proses timbulnya DNA meliputi waktu yang diperlukan, bentuk, warna, serta banyak sedikitnya DNA yang terbentuk. Lalu amati dan buat di atas kaca preparat. Setelah sampel dibuat di kaca preparat, maka diamati di bawah mikroskop. Maka hasilnya adalah seperti ini.